Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal pembersihan valve lagi. Jadi sebelumnya penulis sudah nyebut alasan-alasan mengapa kok mobil itu perlu dilakukan pembersihan valve ya. Jadi sebelumnya penulis jelaskan soal direct injection karena posisi injeksinya di dalamnya ruang bakar, maka valve nggak kena semprotan bensin. Karena nggak kena semprotan bensin, maka valve-nya nggak bisa bersih. Sekalipun ada pembersihnya di bensin, valve-nya nggak bisa bersih. Lalu juga sebut soal peran serta oli juga ya. Oli itu ada yang ya memang bakatnya meninggalkan kerak, ada yang enggak. Nah, terus jadi muncul pertanyaan, ada yang tanya, ada yang minta request, ada yang nanya kalau merek STP bagaimana, kalau merek yang lain tanya merek Liqui Moly valve gimana. Nah, soal beda merek ini yang bisa nunjukkan itu kayaknya cuma Nates Auto opo itu lah. Jadi cuma Nates Auto tok yang bisa nunjukkan gambar ya ada sih juga yang lain sih, cuma yang lain itu kurang detail ya. Jadi proses pembersihan valve itu kalau pakai cairan ya, mau yang di piston juga sama lah ya, karena cairan pembersih valve itu biasanya merupakan cairan pembersih kerak di piston juga. Jadi sebenarnya kalau valve itu muncul karena GDI, kalau yang di piston ya yang selain GDI butuh juga, makanya sekaligus disamakan gitu. Nah, jadi yang di valve ini butuh cairan kan minim ya. Sebelumnya ada warning kalau yang pakai cairan itu buang-buang duit gitu ya katanya ya. Jadi enggak, keunggulannya cuma bisa dilakukan sendiri tapi efeknya sendiri kecil. Nah kalau itu ya apa ya, pro kontra. Saya penulis tadi mau jelaskan cara pemakaiannya. Jadi pemakaiannya itu yang namanya valve cleaner atau piston cleaner yang model semprotan itu, makanya adalah satu tabung harus dipakai semua. Jadi syarat nomor satu itu adalah satu tabung satu botol itu dipakai semua, entah harganya berapapun. Nanti penulis carilah harganya. Yang valve cleaner, carbu cleaner penulis cari beberapa contoh ya. Ada Liqui Moly, ada STP, ada CRC, macam-macam lah ya. Apalagi kalau yang merek yang adanya di Indonesia banyak mestinya. Jadi satu botol itu dihabiskan untuk satu kali sesi. Itu untuk mobil. Untuk motor mestinya ya sama lah ya. Dan pemakaiannya itu harusnya adalah ketika mesin dinyalakan. Mesin nyala, terus itu spraynya itu disemprotkan ke dalam.
ke dalam mulut, ada yang di belalai udara, ada yang di throttle body, mulutnya throttle body, ada yang kayak Scott Kilmer itu pakai selang vakum. Jadi selang vakum dibuntuk kain, terus cos-cosannya bagian pipa semprotannya itu dimasukkan ke selang vakumnya. Kalau dari metodenya ya, sebenarnya prinsipnya itu adalah bagaimana caranya spray ini nyampe ke valve. Ya, bagaimana caranya semprotan spray ini, campuran antara udara dan cairan pembersih ini bisa nyampe ke valve. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, yang paling bisa nyampe ke valve itu yang mana? Ya, cara dari minim throttle body. Jadi dari throttle body itu bisa nyampe ke valve. Itu pun nggak bisa langsung ya, nggak bisa banyak. Yang kalau kita lihat dari videonya yang nyemprot lewat throttle body itu kan sebagian besar sebagian besar itu kena ke throttle bodinya, ke butterfly-nya, ke bagian piringan logamnya itu. Only turn the can upside down as it says on the instructions. So what you want to do, just go ahead and start spraying into your throttle body once you've raised your RPMs up to about 25. Kena situ. Nah, kalau yang kena situ ya tentu aja nggak nyampur udara kan. Kalau nggak kena udara, yang terjadi apa? Kalau nggak campur udara, yang terjadi apa? Ya beleler masuk ke intake, ngalir pelan-pelan. Nah, makanya yang ada anjuran sebelumnya ngomong bahwa kalau yang pakai semprot-semprotan dari mulut, filter udara dari intake macam-macam itu buang-buang uang, karena kebanyakan spraynya itu nggak lari ke nggak lari ke valve, tapi beleler. Kalau beleler gitu ya pastinya menghindari valve ya. Apalagi kan mesinnya lagi jalan. Mengapa ayo? Tahu nggak alasannya mengapa kok mesin harus jalan gitu ya? Karena kalau mesin nggak jalan, ngumpul cairannya ini. Kalau terkumpul, begitu mesin dinyalakan, cairannya masuk ruang bakar, bisa jadi hidrolok, water hammer istilahnya. Jadi airnya itu, bukan air ya, biasanya minyaknya itu bakal membuntu gerakan piston. Karena ya cairan itu kan berapa cc sih? 1000 cc pun biasanya perkalian kan 250 kali berapa.
Nah, keberadaan cairan walau sedikit gitu ya sangat mempengaruhi. Walau misalnya nggak bahaya ya, kalau motornya 100 cc sih cepet ya, cos gitu. 100 cc wis be ya. Kalau mobil mungkin ya agak banyakan biasanya, soalnya mobilnya anggap aja 1500 cc lah. Berapa cc itu? 1500 bagi 4 ya. Piro? 75 sorry. 375 ya. Sembuh lah habis. Kira-kira segitu ya. Minim ya, walau nggak terjadi water hammer. Beberapa saat pertama mesin bakal susah sekali dinyalakan. Cok 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 gitu, kira-kira kayak gitulah. Butuh beberapa lama. Kalau kebanyakan ya mungkin nggak menyala. Jadi apalagi kalau mesinnya dingin, makin sulit lagi. Jadi makanya nyemprotnya itu disuruh pada waktu mesin nyala. Karena kalau pas waktu mesin mati, ya itu tadi, jadi repot. Jadi resiko water hammer ada, terus resiko mesin susah nyala ada. Mungkin ada yang pakai teknik wah sekalian wis disemprot cos tinggal. Ya tentu harus mesin keadaan panas ya. Kalau enggak panas reaksinya bakal lemah. Jadi kalau mesin dingin dicos gitu ya enggak akan bereaksi banyak. Reaksi kimia itu butuh panas. Nah, kalau dibiarkan dicos mesin dalam keadaan panas itu reaksinya keras. Tapi ini entah kita nggak ngomong soal seal apa lah, nggak tahu valve cleanernya itu aman terhadap seal, penulis nggak tahu. Tapi ya mestinya jadi lebih beresiko kalau melakukan seperti itu. Nah, dengan ya panas itu cairannya jadi bereaksi. Idealnya adalah kalau misalnya semua cairan itu kena ke valve-nya, baik mau cara ngirit ya, cara ngirit itu mesin dipanasi, semprot ke bagian valve-nya, entah caranya gimana, mau lewat karbu atau gimana, ditunggu terus habis itu mesin dinyalakan lagi terus sampai udah panas, dicos terus dimatikan, bisa gitu juga. Atau ya mesin dinyalakan terus, RPM-nya agak tinggi sedemikian rupa sehingga kalau kena cerot itu mesin nggak mati. Nah, yang jelas idealnya adalah mesin panas, valve-nya itu dalam keadaan panas, terus semua cairannya itu kena ke valve-nya, itu idealnya ya. Entah caranya kayak apa, pasti bisa lah. Tapi ya dari yang dicontohkan di Nate Sopo lah itu, kelihatan bisa bersih, kelihatan. So let's go ahead and take a look at the first observable valve in front of it. Okay guys, and we have it, CRC, the very first valve. Wow, what a difference. Kelihatan bisa bersih. Walau itu ngetroskannya lewat
intake ya. Mungkin ada syarat untuk itu. Yang satu adalah sedotan udaranya cukup tinggi ya. Sehingga semprotannya, butiran-butirannya itu karena sedotan cukup tinggi, kesempatan untuk nempel ke dindingnya itu rendah karena kecepatannya tinggi. Wos gitu ya, cos gitu ya. Makanya yang kesedot itu banyak. Kalau mungkin untuk mobil RPM-nya 3000 mungkin ya. Kalau untuk motor ya kira-kira kecepatan 60 gitu ya. Oh gitu ya, motor satu silinder ya. Mungkin harus gitu. Jadi tapi ya tetap sebagian besar itu kebuang. Walau sebagian besar kebuang, yang kena valve itu ternyata cukup efektif kalau dari pembuktiannya Natis Auto opo iku. Ya yes, pokoknya efektif lah. Ada merek Liqui Moly, ada merek STP, ada merek CRC, ada merek Seafoam. Beberapa ada yang hasilnya kurang begitu kelihatan, beberapa ada yang hasilnya ekstrim. Penulis nggak tahu itu mungkin hubungannya dengan dia sudah memanasi mesin atau belum mungkin ya, karena kalau yang di Natis Autosport itu nggak dilihatkan mesinnya nyala berapa lama. Mungkin dijelaskan tapi penulis nggak dengar atau gimana. Tapi yang jelas ya, kalau menurut aturannya mesin itu harus panas, valve itu harus panas, baru mesin dinyalakan. Udah kayak gitu. Hasilnya bagus, ada yang sampai bersih sama sekali, ada yang seakan-akan kotorannya itu ngelintek terus jatuh. Nah, yang kotoran ngelintek jatuh ini ada yang nganggep bahaya. Dari Scott Kilmer itu ya, dia ngomong kalau sampai kotoran jatuh itu ya apa jenenge dia dia punya resiko besar. Mungkin nggak ngerusak mesin, mungkin nggak ngerusak piston, karena ya itu keraknya mungkin nggak menghalangi lajunya ya, karena ukurannya pasti kecil. Nah, cuma yang buntu mungkin yang lain-lain. Penulis lupa apa yang dibuntu, tapi salah satunya adalah catalytic converter. Catalytic converter itu kan modelnya kayak sarang lebah gitu ya, lubang kecil-kecil banyak. Jadi kan udara itu dilewatkan ke lorong-lorong kecil-kecil gitu ya. Tujuannya adalah untuk membuat uap yang keluar dari knalpot ini bereaksi dengan sempurna, sehingga CO-nya berkurang,
NOx-nya berkurang, berubah jadi NO2 dan CO2 yang lebih aman untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi ketakutannya adalah catalytic converternya yang buntu. Dan seperti kita tahu sekarang, kalau knalpotnya masih standar, mau yang motor sekalipun, itu pasti pakai catalytic converter ya. Jadi walau motor kayak motor ya wis kelas itulah Mio itu sudah ada kalau nggak salah catalytic converternya. Apalagi yang kayak NMAX yang new itu, yang ada bentolannya itu wis jelas bentolan catalytic converter kan. Nah itu concernnya soal membersihkan pakai semprotan gitu. Kalau Kilmer sendiri dia pakai yang cara dimatikan juga. Jadi mesin nyalakan dulu, panas terus, habis itu dia semprot gitu di player sebentar, lalu dimatikan. Tapi itu untuk membersihkan piston. Kalau untuk bersihkan valve ya mestinya matikannya harus lebih cepat ya. Habis itu langsung dimatikan mungkin ya. Habis semprotannya di stop, langsung mesin dimatikan. Nah, habis itu katanya diapakan lagi itu prosedurnya, lupa. Mesin dinyalakan lagi, semprot lagi, terus habis itu disuruh dipakai di jalan raya. Tapi itu kayaknya yang bukan versi direct injection ya. Yang versi direct injection lupa cara nempo ya apa lali. Yang jelas ya, di situ nggak cuma liquid moly ya. Apa ya? Pokoknya semua cara itu ya, mau yang sifum, CRC, liquid moly, STP, itu semuanya berfungsi dengan baik. Walau memang ada juga penulis nemu yang kurang efektif. Nggak terlalu banyak bedanya. Kalau yang nggak terlalu banyak bedanya itu ya mungkin itu tadi, karena satu mesinnya kurang panas, yang kedua banyak semprotannya yang sia-sia, nggak nyampe ke valve-nya. Sebenarnya apa cuma itu sih caranya? Penulis sebelumnya menyebutkan pakai welded blast, pakai serpihannya kenari. Apa welded itu bahasa Indonesia nih apa? Wes kenari lah, penulis lupa apa welded. Biji kenari. Pecahnya biji kenari ya. Jadi biji kenari itu butuh bongkar sampai kelihatan valve-nya. Jadi dilihat, ditunjukkan bagian valve-nya. Caranya gimana? Caranya sederhana. Kenari, di butiran-butiran kenari itu dihembuskan pakai angin yang kuat ke valve. Dimas gitu ya. The method that I'm using here is a very effective but not very efficient way of getting this done. To show you guys the difference, this is cylinder 1, this is cylinder 2. Karena ada serpihan-serpihan kenarinya juga, disuruh pakai kacamata, pakai sembarang lah keamanan gitu ya. Terus
Disediakan juga vakum, jadi yang keluarannya itu disedot pakai selang vakum. Jadi kompresor untuk nekan untuk menembakkan biji pecahan-pecahan kenari, lalu ada sedotan untuk ngambil kenarinya itu. That's in the port with a little air compressor and a blowing attachment, and then inspect it to see how much of the carbon is being removed. Nah, pakai cara itu hasilnya jauh lebih bersih daripada kalau pakai cairan-cairan tadi. Ya karena kan memang keterbatasan dari cairan ya. Selain itu juga nggak ada resiko keraknya itu langsung jatuh telebok, nggak ada resiko itu. Jadi kan langsung disedot ya, atau langsung ketiup angin, itu bakal langsung keluar. Oh ya, untuk membersihkan itu setelah disemprotkan pakai angin, dibersihkannya juga pakai angin, pakai udara bertekanan disemprot cos gitu ya, semprot udara bertekanan sehingga keluar semua butirannya. Hasilnya beda jauh dengan yang pakai pakai cairan, yang pakai CRC, STP macam-macam itu lebih bersih ya, kelihatan juga lebih lebih kuning lah, kalau ireng-irengnya mana, dan itu rata semua. Dan memang ada anjuran terbaik bahwa untuk membersihkan valve itu pakai walnut glass, itu yang paling oke. Nah, ada satu lagi metode, itu pakai air. Nah, pakai airnya bukan sembarang air ya, memang ada yang pakai semprotan air, pakai spray gitu ya. Nah, tapi pakai spray gitu sepertinya lebih ke pistonnya yang jadi lebih bersih, ke valve-nya kurang begitu ngefek kalau dari yang penulis lihat itu. Ya problemnya sama lah kayak tadi, sama. Jadi karena airnya sendiri nggak kena ke valve-nya, tapi ya nyasar kemana-mana. Karena nyasar kemana-mana ya jadinya nggak bisa tepat gitu ya, kena ke valve-nya. Nah, justru cara yang lebih efektif adalah pakai uap. Macam-macam caranya, uapnya juga macam-macam caranya. Nah, yang Nates itu dia contohkan pakai penguap, apa sih jenenge itu, water humidifier ya, air jadi uap, dan itu ditaruh depannya intake mesin, dijalankan idle gitu, wes gitu, dibiarkan berapa menit itu ya, mungkin perlu sekitar 1 jam lah ya, digitukan terus. You can see it's fine vapor. Nah, ternyata kemudian terlihat hasilnya bersih, dan bersihnya tentu nggak kayak itu ya, nggak kayak pakai cairan, nggak ada bekas telepok mendadak gitu, tapi mulus ya, mulus, hasilnya juga bersih lah. Kalau di Indonesia ini banyak juga yang pakai HHO. Air elektrolisis
yang dipergunakan untuk pembersihan mesin. Sudah banyak ya kalau yang HHU ini, soalnya memang orang Indonesia sukanya yang cara kontroversial ya. Sama sih prinsipnya, sama kayak uap air. Soal lebih efektif mana ya itu perdebatan ya. Kalau menurut penulis sih sama saja. Mau pakai air rebus ya enggak masalah ya. Menurut penulis sama saja lah ya. Bahkan ya mau pakai keluaran uapnya dari air radiator pun bisa. Jadi mungkin ada yang ngomong HHU lebih hebat, ada yang ngomong pakai humidifier lebih hebat. Sebenarnya semua itu tergantung dari waktu kan. Kalau yang bilang lebih efisien, ya waktunya lebih cepat. Kalau nggak efisien, waktunya lebih lama. Nah, kalau misalnya ya pakai caranya apa jenenge? Air radiator ya, uapnya air radiator kan langsung. Penulis dapat info ya, tapi ini bukan dari bukan dari motor yang ada valve-nya. Sopo sih. Pokoknya dia pakai motor Ninja, mungkin Bro Arif TC ya. Dia pakai motor Ninja. Ularan air knalpot itu dilarikan ke intake. Dan hasilnya apa? Mesin itu jadi lebih mulus, gak ngelidik, enak, dan bersih. Itu sederhananya. Kalau misalnya merasa pakai air radiator itu sulit ya, misal kayak motornya penulis gini, radiator bukan air soalnya, radiator pakai coolant, kan nggak mendidih, karena uap ya. Atau yang pakai mobil lah ya, radiatornya nggak pakai air tapi pakai coolant, sehingga nggak ada uap-uapan. Itu bisa pakai metode bubbler, pakai tabung isi air ya, yang udara sedotan dari intake itu disedotkan lewat air itu. Jadi yang masuk ke intake itu ada uap airnya. Bubbler nanti penulis tunjukkan. Atau sekalian pakai metode HCS, hydro cracking system. Itu prinsipnya air atau bensin atau apapun itu diuapkan lewat bantuan knalpot. Jadi ada pipa tembaga dililitkan knalpot, itu dipakai sebagai bantuan penguapan. Bisa pakai air, bisa pakai bisa pakai apa jenenge, bensin atau lainnya lah. Itu langsung dimasukkan ke intake. Itu jadi bahan bakar juga lah ya. Jadi bisa membantu membuat pembakaran jadi makin kaya, karena ya itu sudah bahan bakar juga. Cuma nanti ya kaya di RPM bawah toh. Kalau di RPM tinggi jadi terlalu miskin kalau misalnya disetel khusus untuk bawahnya. Yang jelas itu bisa sangat membantu, karena bensin sendiri kan nyemprotkannya nggak berubah jadi uap toh, tapi jadi butiran-butiran. Dan membakar butiran sama membakar gas bensin atau gas hidrogen kan lebih mudah membakar gas ya. Ya skopnya sudah nggak cuma untuk pembersihan juga, tapi untuk nambah irit.
Kalau untuk motor kalau untuk mobil cocok karena pakainya kan RPM rendah. Kalau untuk motor gini gak kroso ya, kecuali motor manual yang sukanya RPM rendah. Ya wes gitu aja ya. Ya semoga paham maksud penulis, soalnya kok jadi campur-campur di akhir-akhir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.